Menteri Keuangan resmi menaikkan pungutan ekspor produk sawit dan turunannya terhadap harga tandan buah segar atau TBS dari 7,5% menjadi 10%. Kenaikan tersebut berlaku mulai hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Terus apa hubungannya dengan tukang gorengan, Bang? Tonton video ini sampai selesai biar tahu di mana hubungannya. Oh begitu ya, oke deh lanjut Bang. Kenaikan tarif pungutan ekspor untuk minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO dan produk turunannya dari 7,5% menjadi sebesar 10% dari harga referensi CPO itu cukup mengejutkan para petani sawit. Pungutan ekspor sawit memang ditujukan pada sektor hilir, namun sejatinya malah akan menjadi beban petani sawit. Sebab apapun beban di sektor hilir itu akan ditanggung oleh sektor hulu. Menurut catatan, harga CPO turun Rp1.500 sampai dengan Rp2.000 per kilogram CPO selama 4 bulan terakhir. Turunnya harga CPO ini mengakibatkan harga tandan buah segar atau TBS pada petani juga menurun di kisaran Rp500 sampai dengan Rp850 per kilogram TBS, di mana harga TBS petani saat ini menjadi berkisar di Rp2.400 sampai dengan Rp3.400 per kilogram. Padahal sebelumnya sudah mencapai Rp3.850 per kilogram. Dengan naiknya pungutan ekspor menjadi 10%, maka harga CPO saat ini dipastikan akan makin menekan harga TBS pada petani sebesar Rp300 sampai dengan Rp325 per kilogram TBS. Tambahan biaya ini didapat karena pada saat pungutan ekspor 7,5% saja, harga TBS itu tertekan Rp225 sampai Rp245 per kilogram TBS. Artinya, setelah pungutan ekspor naik menjadi 10%, itu terjadi penambahan beban TBS petani sebesar Rp75 sampai dengan Rp100 per kilogram TBS. Adapun dalam jangka panjang, jika harga CPO semakin menurun dan terkoneksi langsung ke turunnya harga TBS, ada kemungkinan petani bakal mengurangi tenaga kerja di kebun-kebun sawit atau koperasi atau kelompok tani untuk menekan biaya produksi. Beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan menaikkan pungutan ekspor ini hanya untuk kepentingan mendukung program biodiesel B40. Karena dengan kenaikan pungutan ekspor, maka otomatis anggaran pungutan ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP meningkat. Selanjutnya disalurkan untuk subsidi biodiesel B40. Kenaikan pungutan ekspor ini mengabaikan suara petani yang selama ini menolak kenaikan pungutan ekspor CPO. Ini kan sama dengan Januari lalu. Setelah kenaikan pungutan menjadi 10%, harga TBS petani langsung jatuh. Sepertinya pemerintah tidak belajar dari pengalaman. Kenaikan pungutan ekspor menjadi 10% ini bisa menyebabkan penurunan harga TBS kelapa sawit berkisar Rp500 di tingkat petani. Di sisi lain, kenaikan ini juga menandakan pemerintah lebih mengutamakan subsidi kepada konglomerat yang terlibat dalam industri biodiesel. Karena kenaikan pungutan ini diperuntukkan 90% untuk subsidi program biodiesel. Menurut data Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS, sudah ada sekitar Rp150 triliun lebih uang pungutan ekspor yang digunakan untuk subsidi secara langsung untuk program biodiesel. Di satu sisi, perusahaan yang bermain dalam industri biodiesel ini tidak ikut mensejahterakan petani sawit melalui kemitraan dengan petani sawit. Berita baiknya bahwa sekarang itu pemerintahan baru minta agar perusahaan-perusahaan yang mendapatkan subsidi biodiesel diwajibkan oleh pemerintah untuk bermitra dengan petani sawit.
Kalau ada kemitraan dengan petani, maka akan berkontribusi pada kenaikan harga TBS yang selama ini petani menjualnya melalui tengkulak. Kemitraan dengan petani harus bisa menjadi alat verifikasi pada perusahaan-perusahaan yang menerima subsidi biodiesel. Dana pungutan ekspor ini seharusnya lebih banyak untuk membantu petani sawit, terutama dalam bentuk dukungan sarana dan prasarana, seperti jalan di kebun milik petani dan pupuk, bukan malah untuk mendukung konglomerasi yang bermain di biodiesel. Konsekuensi dari naiknya pungutan ekspor CPO dan turunannya ini adalah akan menaikkan beban ekspor minyak sawit Indonesia. Artinya harga sawit Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara eksportir lainnya. Saat ini, ekspor minyak sawit Indonesia sudah dominan dalam bentuk produk hilir, yakni refined palm oil dan oleochemical. Sedangkan yang ekspor dalam bentuk CPO itu hanya 10% saja. Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, pada tahun 2024, total volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 29,5 juta ton, yang didominasi oleh refined palm oil sebesar 20,4 juta ton, dan oleochemical sebesar 4,8 juta ton. Perlu diketahui bahwa ekspor minyak sawit Indonesia saat ini sudah dibebani oleh 3 komponen, yaitu Domestic Market Obligation atau DMO, kemudian ada pungutan ekspor, dan ada bea keluar. Dengan kenaikan pungutan ekspor dari 7,5% menjadi 10%, maka beban ekspor tentu akan meningkat. Saat ini saja beban ekspor CPO sudah mencapai sekitar $221 Amerika Serikat per metrik ton. Dan angka ini tentu akan bertambah lagi karena kenaikan pungutan ekspor menjadi 10%. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI meminta pemerintah untuk menunda kenaikan pungutan ekspor CPO dan turunannya ini. Merupakan risiko besar untuk meluncurkan kebijakan yang akan berdampak pada daya saing ekspor minyak sawit Indonesia di tengah ketidakpastian global saat ini. Indonesia sebagai salah satu produsen CPO terbesar di dunia, tengah menghadapi tarif impor sebesar 32% dari Amerika Serikat. Hal ini lebih tinggi dari Malaysia, yang juga menghadapi tarif 24% dari Amerika Serikat. Dikhawatirkan dengan adanya tambahan pungutan ekspor menjadi 10% ini akan berpotensi menekan kinerja ekspor CPO di pasar global, termasuk ke Amerika Serikat. Seperti dua sisi mata uang. Di sisi lain, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kenaikan pungutan ekspor CPO ini akan berpengaruh terhadap ekspor CPO. Akibatnya, harga CPO di dalam negeri akan turun dan bisa menjadi berkah bagi industri hilir di dalam negeri, yang berpotensi membuat harga minyak goreng menjadi lebih murah karena CPO sebagai bahan pembuatan minyak goreng harganya turun. Para konsumen minyak goreng seperti tukang gorengan dan juga kita sebagai konsumen seperti saya ini yang suka banget sama gorengan tentu akan senang dengan kebijakan ini karena akan membuat harga minyak goreng menjadi lebih murah dan mungkin harga gorengan juga akan ikut turun. Tapi kayaknya susah sih kalau berharap harga gorengannya turun. Itu dari sisi konsumen pengguna minyak goreng yang akan senang. Tapi dari sisi petani sawit jelas akan merugikan mereka karena harga TBS menjadi turun. Ruwet sih jadinya, tapi itulah tugas pemerintah, mengeluarkan kebijakan yang bijak untuk rakyatnya tanpa harus mengorbankan pihak-pihak tertentu. Kita hanya berharap yang terbaik untuk Indonesia. Silahkan share video ini agar makin banyak orang yang tercerahkan. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.